Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 161, Bongkar Tulangmu Satu Persatu. Tepat saat Yang Xiaotian mengeluarkan 14 bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu cairan spiritual pembangun fondasi, Liu Suang tiba-tiba berkata, "Tunggu." Kemudian, dia menambahkan, "Kamu harus menggunakan bahan-bahan yang kami sediakan." Dengan itu, dia menyuruh bawahannya mengeluarkan 14 jenis bahan obat untuk cairan spiritual pembangun fondasi. Ketika melihat 14 jenis bahan obat tergeletak di tanah, semua orang mengerutkan kening. Ke-14 bahan obat yang dibawa anak buah Liu Suang semuanya sudah tua dan kualitasnya jelek, tercampur dan tidak teratur. Bahan-bahan seperti itu adalah yang paling sulit digunakan dalam memurnikan ramuan. Dengan bahan-bahan ini, jangankan untuk memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi yang premium, memproduksi cairan spiritual dengan kualitas yang lebih rendah saja akan sulit. Yang Xiaotian melihat ke-14 bahan obat di tanah tetapi tidak berkata apa-apa. Dengan jentikan tangannya, dia membuat ke-14 bahan obat itu melompat ke udara. Tepat saat bahan-bahannya mulai berterbangan, tiba-tiba, cahaya bintang yang cemerlang meledak dari tubuh Yang Xiaotian, dan seluruh aula tampak memasuki langit berbintang. Di belakang Yang Xiaotian, api bintang melonjak secara dramatis, halus dan seperti mimpi. Ketika melihat api di belakang Yang Xiaotian, semua apoteker yang hadir gemetar ketakutan, api bintang. Bahkan mata Liu Suang dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah api bintang, peringkat ke-73 dalam daftar api abnormal. Yang Xiaotian bahkan telah menjinakkan api bintang. Ini, di tengah keterkejutan Liu Suang dan yang lainnya, Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan api bintang pun menghilang, berubah menjadi seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyala-nyala dengan api, menghiasi kubah aula di atas. Kemudian, titik-titik api bintang jatuh dari benda-benda langit tersebut, melayang tertiup angin. Dari kejauhan, tampak seperti langit yang dipenuhi bintang-bintang yang menyala-nyala, pemandangan yang begitu indah hingga membuat semua orang yang hadir tercengang. Adegan ini meninggalkan kesan yang mendalam di hati setiap orang. Saat api berbintang ini turun, Yang Xiaotian membuat gerakan memberi isyarat dengan satu tangan, dan ke-14 bahan obat mulai berputar dalam suspensi. Saat bahan-bahan itu berputar perlahan, bintang-bintang api yang berjatuhan dengan ringan menyentuhnya. Bahan-bahan yang lebih tua menerima lebih banyak api surgawi. Di bawah nyala api bintang, ke-14 bahan mulai meleleh perlahan-lahan. Menyaksikan perubahan ajaib ini, semua orang menahan napas, seolah takut mengganggu proses peleburan bahan-bahan. Bahan-bahan ini bagaikan peri api, yang diam-diam mengalami perubahan. Liu Suang juga tercengang saat menyaksikan kejadian itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa material bisa dicairkan dengan cara seperti itu. Teknik seperti itu tidak diragukan lagi ajaib. Akhirnya, ke-14 bahan obat mulai mencair satu demi satu. Setelah meleleh, bahan-bahannya mulai menyatu secara berurutan. Dengan setiap penggabungan dua bahan, hati orang banyak menjadi tegang, dan setiap kombinasi yang berhasil membawa kelegaan bagi mereka. Akhirnya, ke-14 bahan tersebut menyatu. Namun, ini adalah langkah yang paling krusial. Secara umum, setelah semua bahan tercampur, bantuan dari Cauldron Furnace dibutuhkan untuk lebih menyempurnakan bahan yang tercampur tersebut menjadi sebuah ramuan. Saat semua orang merasa tegang dan gugup, Yang Xiaotian tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan angin menderu kencang di aula, seakan-akan meramalkan datangnya topan, disertai dengan api langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Kemudian, api langit dan api bumi perlahan menyatu. Yang membuat semua orang yang menyaksikan tercengang, mereka membentuk tungku kuali. Sesungguhnya itu adalah tungku kuali yang terbentuk dari api langit dan bumi. Tungku kuali ini, tampak seperti asli dan identik dengan yang asli, menampung 14 bahan obat. Setelah itu, titik-titik api surgawi dari api bintang jatuh ke dalam tungku, dan setiap kali titik itu jatuh, api di dalam tungku kuali berkobar hebat. Tak lama kemudian, aroma obat memenuhi udara di dalam tungku kuali. Mata semua orang terbelalak. Ini berhasil, menggunakan api langit dan bumi untuk membangun kuali obat. Ini benar-benar hal yang tidak pernah terdengar dan terlihat sebelumnya. Banyak yang hadir adalah apoteker terkenal dari kerajaan Kekaisaran Tiandou, dan mereka semua sangat terkejut. Akhirnya,
Di bawah nyala api bintang, harum yang berasal dari cairan spiritual bangunan fondasi meresap ke dalam aula besar, dan wangi obat ini begitu murni, begitu mempesona. Yang Xiaotian menarik api langit dan bumi. Gumpalan cairan hijau, seperti peri, melayang di hadapan semua orang. Selesai. Melihat keberhasilan penyempurnaan bangunan pondasi spiritual cair, semua orang merasakan kegembiraan. Mereka telah menyaksikan sejarah, menyaksikan keajaiban. Sebelumnya, tak seorang pun pernah berhasil memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi tanpa kuali obat, tetapi sekarang, Yang Xiaotian telah melakukannya, menciptakan sungai baru. Terlebih lagi, semua orang dapat melihat bahwa cairan spiritual pembangun fondasi di hadapan mereka memiliki kualitas terbaik. Yang Xiaotian melihat cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi di hadapannya dan juga menghela napas lega. Sebelumnya, ia telah membaca tentang teknik dan metode pemurnian tanpa kuali obat dalam buku rahasia alkimia yang ditinggalkan oleh Hong Feng, tetapi ia belum pernah mencobanya. Hari ini adalah pertama kalinya. Yang Xiaotian menoleh ke Liu Xuang, sekarang aku telah memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi, silakan buka semua lemari obat. Ekspresi wajah Liu Xuang jelek. Dia tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian benar-benar mampu memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi tanpa kuali obat, dan kualitasnya pun sangat tinggi. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak dapat menyangkalnya, dan lelaki tua di samping Yang Xiaotian menatapnya dengan saksama. Jika dia berkata tidak, dia mengira tongkat kayu besar milik lelaki tua itu akan menghantamnya. Pada akhirnya, Liu Xuang, dengan rasa kesal yang membara di dalam dirinya, membuka setiap lemari obat di aula besar. Yang Xiaotian melirik lemari obat yang terbuka dan tidak menahan diri, dia mulai melakukan penggerebekan. Ginseng cair giok, buah jenggot naga, kodok giok 10.000 tahun. Melihat Yang Xiaotian menyambar satu persatu ramuan obat langka dari lemari obat, hati Liu Xuang berdesir. Ramuan obat langka ini hanya diperoleh oleh aula besar mereka melalui usaha keras. Biasanya, balai pengobatan enggan menjualnya. Sekarang, semuanya diperoleh dengan harga murah oleh Yang Xiaotian. Dan Yang Xiaotian secara khusus memilih yang paling langka. Akhirnya semua tanaman obat langka di lemari obat dijarah habis. Liu Xuang ingin menerjang maju beberapa kali, tetapi melihat wajah Wu Qi yang datar, akhirnya dia menghentikan dirinya sendiri. Aku tidak akan mengambil ramuanmu dengan cuma-cuma. Setelah mengambil ramuan obat yang dibutuhkannya, Yang Xiaotian melemparkan setumpuk besar koin emas dan pergi bersama Wu Qi, Liu An, dan beberapa orang lainnya. Liu Xuang, melihat lemari obat yang kosong dan ingin menangis tanpa air mata, tiba-tiba menendang tumpukan besar koin emas yang dilemparkan oleh Yang Xiaotian dan meraung, Yang Xiaotian, dasar, ini belum berakhir. Aku akan meremas bolamu sampai pecah. Ramuan obat tersebut merupakan akumulasi selama puluhan tahun di aula besar, dan sekarang, semuanya telah habis. Di mana tuanku? Liu Xuang dengan marah bertanya kepada apoteker lainnya. Kepala balai besar pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi dia sedang dalam perjalanan kembali dan akan kembali besok, apoteker itu menjawab dengan gemetar. Liu Xuang menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dan melihat ke arah Yang Xiaotian pergi. Yang Xiaotian, kamu tunggu aku, ketika tuanku kembali, aku akan membongkar tulang-tulangmu satu persatu. Mendengar ancaman Liu Xuang untuk membongkar tulang-tulang Yang Xiaotian satu persatu, para apoteker lainnya menggigil. Mereka tahu Liu Xuang tidak hanya bicara. Suatu ketika, salah satu anggota keluarga besar dari kerajaan Dou Huang telah menyinggung Liu Xuang, dan Liu Xuang telah membongkar tulang-tulangnya satu persatu. Jeritan memilukan dari anggota keluarga itu masih membuat mereka merinding ketika mengingatnya. Bab 162 Yang Chao dan Huang Ying tiba. Menguliti kulitnya sangat menyakitkan, tetapi membuang tulangnya bahkan lebih menyakitkan dan lebih mengerikan. Ketika Liu Xuang mengambil tulang-tulang pengikut keluarga itu, ia terlebih dahulu mengikis daging dari tulang-tulang itu dengan pisau, dan kemudian ia memisahkan tulang-tulangnya, suatu penderitaan yang jauh lebih buruk daripada masuk neraka. Tetapi pada akhirnya, keluarga murid itu tidak berani melakukan apapun kepada Liu Xuang. Tuan pelayan, Yang Xiaotian dari Akademi Tiandou, kata seorang apoteker dengan ragu-ragu. Apa pentingnya jika dia dari Akademi Tiandou? Liu Xuang berkata dengan penuh kebencian,
Bahkan Xie Hong dan Fan Rikuan tidak akan berani bertindak liar di aula apotekerku. Aku ingin melihat apakah Xie Hong dan Fan Rikuan berani melindungi Yang Xiaotian saat waktunya tiba. Tidak lama setelah Yang Xiaotian meninggalkan aula apoteker, berita bahwa Yang Xiaotian dan anak buahnya hampir menghancurkan aula apoteker kerajaan Kekaisaran Tiandou dengan cepat sampai ke telinga Zhong Yun, He Qingze, Chen Jun, Guo Wei, dan yang lainnya. Mendengar berita itu, Zhong Yun mencibir. Berani bertindak liar di aula apoteker, dia hanya mencari kematian. Yang Xiaotian, apakah kamu benar-benar berpikir Xie Hong dan Fan Rikuan dapat melindungimu? Sekalipun kamu memiliki seorang kaisar Rilem yang kuat di sisimu, mereka tidak akan bisa melindungimu. Awalnya, dia ingin membunuh Yang Xiaotian, tetapi sekarang, tampaknya dia tidak perlu mengambil tindakan. Liu Xuang dan Wang Fan pasti tidak akan membiarkan Yang Xiaotian lolos. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana pembunuh yang dia kirim untuk membunuh Yang Xiaotian bisa gagal. Sejauh pengetahuannya, tidak ada orang lain di lantai 4 menara pedang kecuali Yang Xiaotian. Setelah mengetahui berita bahwa Yang Xiaotian hampir menghancurkan balai apoteker kerajaan Kekaisaran Tiandou, He Qingze, Guo Wei, dan yang lainnya terkejut, dan tidak dapat menahan rasa senang atas kesulitan Yang Xiaotian. Anak ini berpikir bahwa dengan seorang saudari dari Sekte Dewa Naga Sejati, dan dihargai oleh Xie Hong dan Fan Rikuan, dia bahkan dapat menyinggung aula alkemis Tiandou Agung, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kematian. He Qingze menggelengkan kepalanya dan tertawa sinis, kudengar Liu Xuang telah secara terbuka menyatakan bahwa dia akan membongkar tulang-tulang Yang Xiaotian satu persatu. Menurutmu berapa lama Yang Xiaotian akan hidup? Guo Wei tertawa, Tuan Wang Fan akan segera kembali, kan? Hanya tinggal beberapa hari lagi menuju tahun baru, aku yakin Yang Xiaotian tidak akan selamat. Namun, aku tidak menyangka Yang Xiaotian benar-benar telah menaklukkan api bintang. Aku heran bagaimana dia melakukannya. He Qingze mencibir, itu hanya api abnormal yang termasuk dalam 100 teratas, bukan salah satu dari 10 teratas. Setelah meninggalkan balai pengobatan, Yang Xiaotian mengirim Wuqi dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka sementara dia pergi ke menara pedang untuk melanjutkan merenungkan lapisan kelima. Meskipun Yang Xiaotian tidak membangkitkan kekuatan menara pedang saat merenungkan lapisan keempat, para siswa di dalam menara tetap panik dan melarikan diri saat kedatangannya. Melihat ini, Yang Xiaotian merasa tidak berdaya. Ia adalah bulan yang terang benderang, namun sayang, ia bersinar di atas parit-parit belaka. Di tingkat kelima tembok pedang, memang ada 5 pendekar pedang. Tetapi Yang Xiaotian, setelah mengamati lebih dekat, menyadari bahwa pedang kelima pendekar pedang itu berbeda. Dengan konsentrasi penuh, ia segera memasuki dunia tembok pedang. Kelima pendekar pedang itu mulai memperlihatkan kemahiran berpedang mereka. Teknik mereka, yang lebih rumit dan lebih cepat daripada teknik di lapisan keempat, begitu cepat sehingga bahkan Yang Xiaotian tidak dapat melihat dengan jelas gerakan mereka. Hanya setelah menggunakan kekuatan hati pedang, dia akhirnya dapat melihat teknik pedang mereka dengan jelas. Inilah kekuatan hati pedang, yang membantu pemahaman ilmu pedang dan mempercepat kecepatan pengembangan keterampilan pedang. Tak lama kemudian, kelima pendekar pedang itu menyelesaikan demonstrasi pertama mereka. Teknik kelimanya semuanya berbeda-beda, dieksekusi berdasarkan unsur air, api, tanah, kayu, dan logam. Dengan bantuan hati pedang 9 warna, Yang Xiaotian menghafal kelima teknik sekaligus. Kali kedua, ketiga kalinya. Dengan setiap pengamatan, Yang Xiaotian memperoleh wawasan baru. Yang Xiaotian benar-benar tenggelam dalam dunia tembok pedang. Ketika Yang Xiaotian sepenuhnya menguasai teknik pedang lapisan kelima, hari berikutnya sudah tiba. Akan tetapi, seperti halnya lapisan keempat, meskipun dia telah sepenuhnya menguasai lapisan kelima dinding pedang, dia belum membentuk hati pedang maupun membangkitkan kekuatan menara pedang. Setelah mengalami tingkat keempat, Yang Xiaotian tidak kecewa kali ini juga, dan sebaliknya dia pergi ke tingkat keenam untuk terus merenungkan dinding pedang di sana. Sementara Yang Xiaotian merenungkan tembok pedang tingkat keenam, Wang Fan telah kembali ke kota Kekaisaran Tiandou. Melihat lubang di atap balai pengobatan, wajahnya berubah menjadi sangat muram. Karena atap balai pengobatan terbuat dari bahan yang sangat langka, dan bahan seperti itu sulit ditemukan, lubang di atap aula besar belum diperbaiki.
Lubang itu masih mempertahankan bentuk kepala Liu Suang. Sinar matahari mengalir turun melalui lubang itu. Itu menerangi tanah di bawahnya, sangat terang. Wang Fan berdiri di bawah lubang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan semua orang terdiam seakan kedinginan sampai ke tulang, tidak berani bersuara. Bahkan Liu Suang yang sebelumnya sombong kini menyusut ke satu sisi, hampir tidak mampu berdiri tegak. Wang Fan kemudian pergi ke lemari obat, melihat lemari obat yang kosong, dan masih tidak mengatakan apapun. Ketika suasana di aula menjadi sangat mencekam, Wang Fan tiba-tiba berbicara, ceritakan tentang lelaki tua itu. Semua orang terkejut, lalu menyadari bahwa Wang Fan merujuk pada Wu Qi, yang saat itu bersama Yang Xiaotian. Lu Gang dan Wu Qianjin mengingat pertemuan mereka dengan Wu Qi dan menceritakan detailnya kepada Wang Fan. Wang Fan terkejut, tongkat kayu besar. Seperti penyihir. Dalam benaknya, tiba-tiba terlintas sebuah gambaran tentang seorang tetua yang telah hidup lama, dia. Orang tua ini masih belum mati. Melihat ekspresi wajah Wang Fan, semua orang saling bertukar pandang. Tuan, apakah Anda mengenali orang tua itu? Liu Suang melangkah maju dan bertanya dengan ragu-ragu. Wang Fan bersenandung tanda mengiyakan, itu pasti penyihir racun. Penyihir racun. Mendengar ini, Lu Gang, Wu Qianjin, dan yang lainnya semua menunjukkan perubahan dramatis dalam ekspresi wajah mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat penyihir racun yang disebutkan oleh Wang Fan sebelumnya, nama penyihir racun sangat mereka kenal, bagaikan suara guntur. Penyihir racun. Liu Suang tampak bingung. Wang Fan melirik Liu Suang dan berkata, wajar jika kamu tidak tahu. Penyihir racun telah menghilang selama hampir 60 tahun, dan Tuan Lu Yi adalah murid seniornya. Tuan Lu Yi. Liu Suang menggigil. Lu Yi? Tentu saja dia tahu, adalah seorang penatua di Balai Apoteker Kekaisaran di Kekaisaran Naga Surgawi dan juga seorang penatua yang baru diangkat, terkenal di dunia dan dipuji sebagai salah satu apoteker legendaris di Kekaisaran Naga Surgawi. Wang Fan berbicara dengan nada yang masih tertahan, meskipun Tuan Lu Yi adalah murid seniornya, sejauh yang aku tahu, Tuan Lu Yi dan penyihir racun sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Liu Suang dan yang lainnya terkejut. Tuan, kalau begitu, haruskah kita tetap mengejar Yang Xiaotian? Setelah terdiam sejenak, Liu Suang bertanya. Wang Fan mencibir, untuk membunuh Yang Xiaotian, kita tidak perlu melakukan apapun. Jika saatnya tiba, biarkan orang-orang dari Balai Apoteker Kekaisaran yang menangani masalah ini. Dia kemudian melihat lubang di atap, kita tidak akan memperbaiki lubang ini untuk saat ini. Ketika para ahli dari Balai Apoteker Kekaisaran turun, ini akan menjadi bukti. Ketika Yang Xiaotian muncul setelah memahami tingkat ke-6 Menara Pedang, 3 hari telah berlalu. Sangat disayangkan, bahkan setelah merenungkan tingkat ke-6 Menara Pedang, dia masih belum membentuk hati pedang. Yang Xiaotian berjalan di jalanan, hari ini adalah malam tahun baru. Salju tipis turun, udara agak dingin, tetapi jalanan dipenuhi dengan keceriaan pesta. Tepat saat Yang Xiaotian tiba di rumah, dia melihat dari kejauhan sekelompok orang berdiri di depan rumahnya. Melihat sosok-sosok ini, Yang Xiaotian terkejut, lalu sangat gembira, ayah, ibu. Berdiri di depan pintu rumah memang Yang Chao, Huang Ying, Luo Qing, Ed, Ali, dan lainnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan matanya dipenuhi air mata kebahagiaan. Bab 164, 3 tahun kemudian, aku akan menebasmu. Zhang Hao bingung, tetapi kemudian dia mendengar Liu Suang berkata dengan wajah penuh kebencian, Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Mendengar ini, Zhang Hao tiba-tiba menoleh untuk mengikuti tatapan Liu Suang. Matanya tertuju pada Yang Xiaotian, apakah anak ini Yang Xiaotian? Ya, itu dia, kata Liu Suang dengan nada penuh kebencian. Matanya berharap bisa menguliti Yang Xiaotian dan memisahkan tulang-tulangnya. Zhang Hao, menggendong Liu Suang, berjalan mendekati Yang Xiaotian dan rombongannya. Pada saat ini, Yang Xiaotian juga memperhatikan Liu Suang dan Zhang Hao, dan semua orang menghentikan langkah mereka. Kau Yang Xiaotian, kan? Zhang Hao menatap Yang Xiaotian dengan dingin, kau masih punya nyali, berani menerobos masuk ke aula alkemis Tiandou Agung dan melukai orang. Aku akan mematahkan kakimu sekarang. Kalau begitu aku akan menghancurkan kultivasimu sebagai hukuman. Saat dia berkata demikian,
dia tiba-tiba melancarkan serangan cakar ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan cakar ini tampaknya mampu membelah gunung dan merobek bumi. Raut wajah Luo Qing berubah, pemuda ini jelas merupakan seorang ahli kaisar bela diri, dan sangat kuat. Tepat saat cakar Zhang Hao hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba, tongkat kayu besar milik Wu Qi terayun keluar dan menghantam cakar tajam Zhang Hao dengan tepat. Dentang, sebuah suara berdenting nyaring bergema. Gelombang kekuatan meletus dengan dahsyat. Zhang Hao melangkah mundur beberapa kali, menatap Wu Qi di samping Yang Xiaotian dengan keterkejutan yang tidak menentu. Apakah kamu yang mengalahkan Lu Gang dan Wu Qianjin? Dia menatap Wu Qi dengan dingin. Wajah tua keriput Wu Qi tidak berekspresi, enyahlah. Teriaknya bagai guntur. Pikiran Liu Suang meledak, dan raut wajahnya berubah saat dia melangkah mundur karena terkejut. Akan tetapi, Zhang Hao mendengus dingin, melayang ke udara, dan auranya terus meningkat. Kekuatan yang mencengangkan menekan dari segala sisi, jalan-jalan di sekitarnya tampak dihancurkan oleh gunung besar, dan retakan mulai muncul di tanah. Orang-orang yang lewat di jalan berhamburan karena terkejut. Kaisar bela diri 10 lapis, kata Wu Qi dingin, menatap Zhang Hao di langit. Memang, Zhang Hao di hadapan mereka adalah seorang kaisar bela diri 10 lapisan. Mata Zhang Hao dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk, dan dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah Wu Qi, Yang Xiaotian, dan yang lainnya. Tiba-tiba, pedang Qi menyambar bagaikan cahaya bintang, dan bagaikan bima sakti yang jatuh dari 9 langit, pedang itu menyerang dengan amarah yang mampu melenyapkan langit dan bumi melawan Wu Qi dan Yang Xiaotian. Pedang jatuh dari sungai berbintang. Dia melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, transformasi bintang 9, dari Sekte Mahasurgawi yang agung. Wu Qi, saat melihat pedang Qi transformasi bintang 9 jatuh, mengayunkan tongkat kayunya yang besar, dan garis-garis dingin berwarna hijau tua bagaikan sungai glasial terbalik membumbung tinggi ke angkasa, menghadang pedang Qi yang mendekat. Terjadi gelombang kejut yang dahsyat. Zhang Hao terpaksa mundur sekali lagi. 2 kali gagal, raut wajah Zhang Hao berubah menjadi jelek, dia mengarahkan pedang panjangnya ke langit dan berkata dengan dingin, "Orang tua, ambillah teknik pedang Dewa Api penguasaan puncakku." Tiba-tiba, api berkobar di sekujur tubuhnya, dan pedang panjang itu bergetar sambil mengeluarkan suara dengungan, beresonansi antara langit dan bumi, dan api pedang yang mengerikan pun meledak, memadatkan gambaran Dewa Api. Mata Yang Xiaotian menyipit. Setelah kekuatan surgawi tertinggi dikultivasikan ke alam penguasaan puncak, kekuatan surgawinya dapat menjadi makhluk hidup. Setelah menjadi makhluk hidup, kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh alam kesempurnaan. Pemuda di hadapannya telah mengolah kekuatan surgawi tertinggi dari teknik pedang Dewa Api hingga ke alam penguasaan puncak. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian melihat seseorang mengolah kekuatan surgawi tertinggi hingga penguasaan puncak. Memotong, merobek, suara Zhang Hao terdengar seolah-olah berasal dari 9 surga. Saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke bawah, roh Dewa Api juga menghunus pedang api dan menyerang ke bawah. Cahaya pedang itu menakjubkan, seolah-olah langit dan bumi terbelah menjadi 2. Pada saat cahaya pedang itu jatuh, Luo Qing dan yang lainnya kehilangan ekspresi karena terkejut, merasa seolah-olah tubuh mereka terbelah menjadi 2. Wu Qi berdiri di sana, tubuhnya memancarkan cahaya hijau tua, dan tongkat kayunya yang besar terus berputar dan berayun, setiap putaran pasti menimbulkan lapisan-lapisan dingin berwarna hijau tua. Dari kejauhan, tampak seperti tornado hijau tua yang sangat besar dan mengerikan tengah menuju langsung ke teknik pedang Dewa Api milik Zhang Hao. Ledakan dahsyat itu terjadi terus-menerus. Zhang Hao terguncang begitu kuat sehingga dia berulang kali mundur di udara, melangkah mundur belasan kali atau lebih. Wu Qi pun mundur beberapa langkah, jubahnya berkibar-kibar dengan suara yang kuat. Ekspresi Zhang Hao tampak jelek, dia tidak menyangka lelaki tua yang biasa-biasa saja ini memiliki kekuatan seperti itu. Teknik pedang Dewa Api miliknya di alam penguasaan puncak bahkan tidak dapat memengaruhi lawannya. Tepat saat Zhang Hao hendak menyerang lagi, tiba-tiba dari jauh, sekelompok besar pengawal pertahanan kota menyerbu mendekat. Melihat ini, Zhang Hao tidak punya pilihan selain berhenti, dan dia menatap Yang Xiaotian dengan dingin. Yang Xiaotian, anggaplah dirimu beruntung kali ini, tetapi lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Dia melanjutkan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah memadatkan 3 hati pedang,
kamu adalah sesuatu yang istimewa. Di Sekte Mahayana Divine kami, ada banyak orang dengan 4, bahkan 5 hati pedang. Bakat sepertimu hanyalah sampah di Sekte Mahayana Surgawi kami. Sebenarnya, Zhang Hao sengaja melebih-lebihkan. Meskipun Mahayana Divine Sect memiliki jenius pedang Dao yang telah memadatkan hati pedang, mereka tentu tidak banyak, dan seseorang seperti Yang Xiaotian yang dapat memadatkan 3 hati pedang memang langka. Mendengar kata-kata ini, Yang Xiaotian mencibir, hanya seorang raja bela diri, dan kau pikir bakatmu begitu luar biasa. Pada saat aku mencapai usiamu, aku pasti akan mencapai status seorang Saint bela diri. Di atas Raja bela diri, ada Yang Mulia bela diri, di atas Yang Mulia bela diri ada Kaisar bela diri, dan setelah Kaisar bela diri muncullah orang suci bela diri dengan gelar sakralnya. Zhang Hao tidak bisa menahan amarahnya. Yang Xiaotian melanjutkan, saat aku mencapai usiamu, apa susahnya memadatkan 4 atau 5 hati pedang? Kemudian dia bertanya, bolehkah aku tahu berapa banyak hati pedang yang sudah kau padatkan sekarang? Zhang Hao tersedak, wajahnya berubah dari merah menjadi ungu. Meskipun dao pedangnya luar biasa, sejauh ini dia hanya berhasil membentuk 3 hati pedang, dan hati pedang ketiganya baru saja terbentuk. Jika aku sampah, lalu apa yang membuatmu? Tanya Yang Xiaotian. Kalau bukan sampah, lalu apa? Itu ampas. Perkataan Yang Xiaotian bagaikan tikaman pedang tajam yang menusuk jantung Zhang Hao. Sebelumnya Zhang Hao dengan sengaja merendahkan Yang Xiaotian, berusaha menghancurkan semangat bela diri daunnya, tetapi bagaimana mungkin Yang Xiaotian tidak mengerti rencananya. Mendengar Yang Xiaotian menyebut dirinya tak lebih dari sampah, Zhang Hao menjadi murka. Dalam waktu 3 tahun, aku pasti akan membunuhmu. Kata Yang Xiaotian sambil menatap Zhang Hao yang marah. Zhang Hao yang sudah marah pun tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, tawanya dipenuhi dengan ejekan, kau akan membunuhku dalam 3 tahun. Sekarang dia berada di lapisan ke-10 Raja Bela Diri, dan agar Yang Xiaotian bisa membunuhnya, dia harus berada setidaknya di lapisan ke-10 Raja Bela Diri juga. Saat ini, Yang Xiaotian hanya seorang Martial King. Setelah Martial King, barulah Martial Ancestor, dan baru setelah mencapai lapisan ke-10 Martial Ancestor seseorang bisa menjadi Martial Emperor. Yang Xiaotian berada sekitar 20 alam minor di belakangnya. Dalam 3 tahun, tidak pasti apakah dia bisa menembus Martial Ancestor, namun sekarang dia mengklaim akan membunuhnya. Baiklah, dalam 3 tahun, aku akan melihat bagaimana kau akan membunuhku. Ingat namaku, Zhang Hao, murid inti dari Sekte Mahayana Divine. Aku harap kau masih hidup sampai 3 tahun dari sekarang. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhang Hao, sambil menggendong Liu Xuang, terbang ke langit dan pergi. Para penonton memiliki berbagai pikiran saat mereka melihat sosok Zhang Hao menghilang di kejauhan. Alis Luoking berkerut dalam karena khawatir. Pemuda ini ternyata merupakan murid inti dari Sekte Mahayana Surgawi. Menyinggung murid inti dari Sekte Mahayana Surgawi bukanlah masalah kecil bagi Yang Xiaotian. Setelah itu, Yang Xiaotian dan kelompoknya tidak berminat meneruskan jalan-jalan dan kembali ke kediaman mereka. Saat kembali ke pelatarannya, Yang Xiaotian bertanya kepada Azure Thunder Python apakah ada cara cepat untuk mengembangkan kekuatan surgawi tertinggi guna mencapai penguasaan puncak. Ular piton guntur biru tahu bahwa peragaan teknik pedang Dewa Api penguasaan puncak oleh Zhang Hao hari ini telah membangkitkan semangat Yang Xiaotian. Ada caranya, tapi sangat sulit. Sangat sulit. Piton petir Azure merenung, mengulang kata, sangat sulit, 2 kali. Bab 165 menuju Gunung Salju Hitam. Yang Xiaotian, setelah mendengar bahwa benar-benar ada metode untuk mengolah kekuatan surgawi tertinggi dengan cepat menuju penguasaan puncak, tidak dapat menahan kegembiraan yang besar di wajahnya. Metode apa? Dia ingin mengolah kekuatan surgawi tertingginya ke alam penguasaan puncak bukan hanya karena Zhang Hao hari ini, tetapi terutama karena apa yang dikatakan Fan Rikuan, untuk memadatkan inti emas yang paling halus, dia perlu membawa setidaknya 10 kekuatan surgawi tertinggi ke alam penguasaan puncak. Untuk memadatkan 10 inti emas terbaik, dia perlu mengolah 20 kekuatan surgawi tertinggi ke puncak juga. Meskipun kecepatan kultivasinya cepat, untuk membawa 20 kekuatan surgawi tertinggi ke tingkat penguasaan puncak masih akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 dekade.
Dia tentu tidak bisa hanya berdiam di alam Raja Bela Diri dan tidak mengalami terobosan, bukan? Oleh karena itu, dia telah mencari suatu metode yang dapat mempercepat pengembangan kekuatan surgawi tertinggi menuju penguasaan puncak. Ular piton petir biru, melihat ekspresi gembira yang Xiao Tian, ragu sejenak sebelum berbicara, Tuan Muda, sebagian besar keterampilan surgawi tertinggi yang Anda kembangkan terkait dengan ilmu pedang. Jika Anda ingin cepat mengembangkan kekuatan surgawi tertinggi ilmu pedang hingga penguasaan puncak, Anda perlu menemukan roh pedang bawaan. Yang Xiao Tian terkejut, roh pedang bawaan. Tepat sekali, roh pedang bawaan, kata ular piton petir biru. Selama kamu menemukan roh pedang bawaan, memurnikannya, dan memadukannya ke dalam kekuatan surgawi tertinggimu, itu akan meningkatkan kekuatan surgawi kemampuan surgawi ilmu pedangmu. Dengan demikian, kamu dapat dengan cepat mengolah kekuatan surgawi tertinggimu ke alam penguasaan puncak. Namun, roh pedang bawaan sangatlah langka, sangat langka. Tempat kelahiran roh pedang bawaan haruslah tempat yang selalu diselimuti oleh ki pedang dan memiliki akar spiritual bawaan, hanya dengan begitu roh pedang bawaan dapat lahir. Tempat yang diselimuti ki pedang. Tempat dengan akar spiritual bawaan. Dengan kata lain, kedua kondisi ini mutlak diperlukan. Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Tampaknya, seperti air guntur kesengsaraan surgawi, kondisi kelahiran roh pedang bawaan sangat spesifik, sehingga sangat langka. Aku tahu tempat yang mungkin dihuni roh pedang bawaan, kata ular piton petir biru. Semangat yang Xiao Tian terangkat, tempat apa? Gunung salju hitam, jawab ular piton guntur biru. Gunung salju hitam. Yang Xiao Tian sangat terkejut, gunung salju hitam dengan harta karun pedang naga surgawi. Ya, gunung salju hitam itu, kata ular piton petir biru. Saya pernah memasuki kedalaman gunung salju hitam dan menemukan susunan pedang yang sangat kuat. Itu adalah formasi pedang bawaan, penuh dengan ki pedang bawaan yang sangat padat, dan energi spiritual bawaan di sana juga sangat kaya. Meskipun aku tidak dapat menembus formasi pedang, berdasarkan penilaianku, roh pedang bawaan seharusnya telah lahir di dalam, kenang ular piton guntur biru. Gunung salju hitam, iya. Yang Xiao Tian berpikir dalam hati. Jika memang begitu, dia akan memasuki gunung salju hitam dalam beberapa hari. Dia semula berencana untuk mengambil harta karun pedang naga langit dari gunung salju hitam setelah akhir tahun. Formasi pedang bawaan itu, bahkan kamu tidak bisa masuk. Tanya Yang Xiao Tian. Ular piton petir biru mengangguk, ekspresinya serius, pedang ki bawaan dalam formasi pedang itu sangat mengerikan. 100 tahun yang lalu, aku mencoba masuk tetapi terhempas dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Terhempas dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Bagaimana dengan kekuatanmu saat ini? Tanya Yang Xiao Tian. Bisakah kamu menerobos masuk sekarang? Ular piton petir biru menggelengkan kepalanya, bahkan jika lukaku sembuh total, paling-paling aku hanya bisa memasuki pinggiran formasi pedang, sama sekali tidak bisa menembus bagian terdalamnya. Terlebih lagi, luka Azure Thunder Piton belum sepenuhnya pulih. Setelah itu, Yang Xiao Tian membangunkan kuali obat. Setelah mendengar Yang Xiao Tian ingin memasuki bagian terdalam dari formasi pedang bawaan, Master Ding segera menamparkan meja dan berkata tidak ada masalah. Setelah menerima jawaban positif dari Guru Ding, rasa gembira pun membuncah dalam hati Yang Xiao Tian. Asal Guru Ding bilang tidak ada masalah, pasti tidak akan ada masalah. Lagi pula, jika dia dapat menahan kekuatan penghancur dari api surgawi kesengsaraan surgawi, maka pastilah pedang ki dari susunan pedang bawaan tidak akan menjadi masalah. Xiao Tian, apakah kamu punya berita tentang air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat? Tanya kuali obat. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Belakangan ini sudah ada orang yang bertanya tentang air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, tetapi belum ada berita apapun. Bahkan air guntur kesengsaraan surgawi yang berlapis tunggal pun jarang di dunia ini, apalagi yang berlapis 6. Jika tidak ada berita di kerajaan Kekaisaran Tiandou, maka kirim orang untuk bertanya di kerajaan Kekaisaran sekitar, atau kirim seseorang ke Kekaisaran Naga Surgawi, saran Medicine Cauldron. Sekarang sangat dibutuhkan air guntur kesengsaraan surgawi yang 6 kali lipat dan lebih tinggi. Yang Xiao Tian hanya bisa tersenyum kecut, dia juga ingin menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat sesegera mungkin. Dengan itu,
Kuali obat akan dapat membantunya menjinakkan kilin api es, binatang surgawi super di hutan bulan merah. Namun tak ada yang dapat diperbuatnya karena tak ada petunjuk menuju ke air guntur kesengsaraan surgawi yang keenam. Aku akan segera mengirim seseorang ke kerajaan kekaisaran di sekitar untuk menyelidikinya, kata Yang Xiaotian. Luo Qing telah membawa pasukan bayangannya yang terlatih bersamanya kali ini, dan mereka bisa berguna. Akan tetapi, Yang Xiaotian juga sangat merasakan kekurangan kekuatannya sendiri. Meskipun tahun lalu dia telah melatih 1000 budaknya dan kekuatan mereka tidak lemah, mereka hanya berada di alam bawaan, dan tidak satu pun dari mereka adalah raja bela diri. 1000 petarung alam bawaan mungkin tampak mengesankan di negeri Laut Surgawi, namun mereka tidak ada apa-apanya di kerajaan Kekaisaran Tiandou, belum lagi di hadapan sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi. Dia perlu bekerja keras untuk mengembangkan basis kekuatannya sendiri. Yang Xiaotian memanggil Luo Qing dan memerintahkannya untuk mengirim bawahannya guna menyelidiki tentang air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat di kerajaan-kerajaan kekaisaran di sekitarnya. Selain itu, ia meminta Luo Qing untuk mengumpulkan para ahli dari bekas sekte pedang merah miliknya. Meskipun sekte pedang merah telah dihancurkan oleh sekte Tuo Luo, banyak yang melarikan diri, dan jika orang-orang ini dapat dikumpulkan, mereka dapat membentuk kekuatan yang signifikan. Memahami kebutuhan mendesak Yang Xiaotian untuk mengembangkan kekuatannya, Luo Qing dengan hormat meyakinkan, "Tuan muda, tenang saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk memanggil kembali murid-murid sekte pedang merah." Yang Xiaotian mengangguk dan kemudian menghubungi putra mahkota Liu Yuan dari kerajaan kaisar yang tak tertandingi dan apoteker legendaris Jiang Yu dari kerajaan kekaisaran Tiandou. Ia meminta mereka untuk mengirim orang untuk mencari informasi tentang air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat. Saat ini, demi menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, dia akan memanfaatkan kekuatan apapun yang ada. Menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat berarti dia bisa menjinakkan binatang super surgawi seperti kilin api es, yang secara efektif akan menambahkan pembangkit tenaga alam roh surgawi ke sisinya. Jadi, dia harus menemukan air guntur kesengsaraan surgawi 6 kali lipat, apapun yang terjadi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tidak pergi kemanapun, tetapi tinggal di halaman untuk berlatih ilmu pedang yang diwariskan dari menara pedang dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Meskipun dia telah memahami hingga tingkat ke-6 menara pedang, dari 6 perangkat ilmu pedang, dia hanya mencapai prestasi kecil. Sebelum menuju ke Gunung Salju Hitam, dia bertujuan untuk meningkatkan ke-6 perangkat ilmu pedang dan hadiahnya, 1000 pedang melintasi langit, ke alam prestasi besar. Untuk menyembuhkan luka Azure Thunder Python secepat mungkin, Yang Xiaotian tidak hanya memberinya pil kehidupan tanpa akhir yang unggul setiap hari, tetapi juga menyuruhnya menelan air guntur kesengsaraan setiap hari. Di bawah pengaruh air petir kesengsaraan, penyembuhan ular piton petir biru meningkat secara signifikan. Yang sebelumnya memerlukan waktu 2 atau 3 tahun untuk pemulihan penuh kini tampak mungkin dalam waktu 3 hingga 4 bulan. 10 hari kemudian, musim semi kembali ke daratan. Saat itulah Yang Xiaotian berangkat menuju Gunung Salju Hitam. Kali ini, Yang Xiaotian tidak membawa siapapun bersamanya, Azure Thunder Python dan Medicine Cauldron sudah cukup untuk kebutuhannya. Sebelum berangkat, karena khawatir tidak dapat kembali tepat waktu untuk penilaian bulanan, ia dan Van Rikuan meminta cuti. Sementara Yang Xiaotian dan ular piton petir biru sedang dalam perjalanan menuju Gunung Salju Hitam, ada kelompok lain yang juga menuju ke sana. Kelompok ini dipimpin oleh Zhang Hao dari Sekte Dewa Mohe, ditemani oleh guru Zhang Hao, Chen Lingyun, dan beberapa ahli dari Sekte Dewa Mohe. Bab 166 Cara Melarikan Diri dari Jauh. Zhang Hao datang ke kota Kekaisaran Tiandou dari Kekaisaran Naga Surgawi, dan tentu saja dia tidak bermaksud memberi pelajaran kepada Yang Xiaotian. Dia dan gurunya muncul di kota Kekaisaran Tiandou, khususnya demi nadi naga Gunung Salju Hitam. Konfirmasi mereka mengenai nadi naga di Gunung Salju Hitam adalah hasil pencarian ekstensif. Yang menjaga nadi naga adalah Raja Naga Banjir Hitam yang kuat, mungkin setingkat alam Kaisar Agung. Semua orang, begitu kita memasuki Gunung Salju Hitam, kita harus berhati-hati, kata Chen Lingyun. Ketika saatnya tiba, aku akan berurusan dengan Raja Naga Banjir Hitam itu, dan kalian akan mengambil nadi naga. Zhang Hao dan yang lainnya setuju.
Mereka semua adalah praktisi kuat di atas alam kaisar, terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Mereka dengan cepat memasuki hutan bulan merah dan bergerak mendekati gunung salju hitam. Apakah kamu yakin bahwa lelaki tua yang bersama Yang Xiaotian adalah penyihir racun? Chen Lingyun tiba-tiba bertanya di tengah jalan. Zhang Hao tertegun sejenak sebelum buru-buru menjawab, "Ya, Tuan, menurut apa yang dikatakan Wang Fan, lelaki tua bersama Yang Xiaotian memang penyihir racun dari tahun-tahun itu." Tatapan mata Chen Lingyun dingin. "Begitu kita mendapatkan nadi naga dan kembali dari Gunung Salju Hitam, aku akan secara pribadi menangkap Tetua Wu dan membawanya kembali ke Sekte Roh Mahayana untuk dihukum." Dahulu kala, penyihir racun telah meracuni dan membunuh beberapa pengikut Sekte Roh Mahayana. Ini adalah kisah yang tidak pernah dilupakan oleh Sekte Roh Mahayana. Tapi bagaimana dengan Tuan Luyi? Zhang Hao ragu-ragu. Luyi dan Tetua Wu kini telah berbalik melawan satu sama lain, dan dia tidak akan lagi peduli dengan hidup atau mati Tetua Wu, kata Chen Lingyun. Sebelumnya, demi menghormati Luyi, kami tidak menyentuh Tetua Wu. Sekarang, tanpa perlindungan Luyi, kami dapat menghancurkannya sesuka hati. Bagaimana dengan Yang Xiaotian? Tanya Zhang Hao. Kami tidak akan menyentuh Yang Xiaotian. Ketika orang-orang dari Balai Apoteker Kekaisaran tiba, mereka akan menanganinya, kata Chen Lingyun. Sementara itu, Yang Xiaotian sedang berlatih ilmu pedang sambil bergerak. Setelah berlatih keras di rumah selama setengah bulan, dia telah menguasai ke-6 teknik pedang di lantai 6 menara pedang hingga tingkat pencapaian yang luar biasa. Kini, hanya Skywalking Thousand Swords yang tersisa di Minor Achievement Realm. Seseorang dapat terbang di udara hanya setelah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, tetapi jika ia dapat mengolah 1000 pedang berjalan di langit hingga alam kesempurnaan, ia dapat memanfaatkan kekuatan sucinya untuk terbang dengan pedangnya sambil melakukannya. Di masa mendatang, ini akan memungkinkannya bepergian lebih cepat. Berdiri di dekat api unggun, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan ki pedang dari 1000 pedang berjalan di langit melilit tubuhnya, bagaikan 1000 burung yang terbang, atau binatang buas yang terbang tinggi di angkasa, bagaikan angin kencang yang menerjang surga, atau hujan lembut yang mengambang di udara. Ular piton guntur biru, yang kini berwujud manusia, duduk di dekat api unggun, memperhatikan Yang Xiaotian berlatih ilmu pedang, penuh dengan rasa takjub. Ia telah hidup cukup lama di hutan bulan merah dan telah bertemu banyak pendekar pedang Dao, namun dalam hal bakat dan kecakapan, tak seorang pun dapat menandingi Yang Xiaotian. Bahkan Zhu Jing, yang dipuji sebagai jenius pedang Dao nomor 1 dari keluarga Zhu, tidak dapat dibandingkan. Memikirkan Zhu Jing membuat Azure Thunder Python dipenuhi amarah yang mematikan. Setelah luka-lukanya sembuh, ia bersumpah untuk menyerang keluarga Zhu dan mendatangkan malapetaka. Sambil mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, ular piton petir biru itu menatap Yang Xiaotian yang tengah berlatih pedang, merasa bersyukur. Jika bukan karena Yang Xiaotian, ular itu pasti sudah mati sejak lama. Dengan mengikuti pemuda ini, kau akan merasakan betapa beruntungnya dirimu di masa depan, suara Medicine Cauldron terdengar. Pemuda ini akan menjadi sesuatu yang melampaui imajinasimu, keberadaan yang luar biasa. Suatu eksistensi yang terbaik. Napas Azure Thunder Python bertambah cepat, apakah Tuan Ding bermaksud bahwa Tuan Muda akan menjadi dewa surgawi tertinggi di masa depan? Di atas dewa bela diri terletak alam dewa surgawi. Bagi makhluk seperti Azure Thunder Python, dewa surgawi merupakan eksistensi yang tidak dapat dicapai. Dewa surgawi. Medicine Cauldron tertawa namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Azure Thunder Python akan mengerti pada waktunya. Setelah beberapa lama berlatih ilmu pedang berjalan di langit, tanpa disadari malam semakin larut. Yang Xiaotian duduk untuk memulai latihannya tentang seni naga purba. Malam telah berlalu. Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python melanjutkan perjalanan mereka. Ular piton guntur Azure memperlihatkan wujud aslinya sebagai raja binatang surgawi, dengan Yang Xiaotian duduk di atas kepalanya saat mereka terbang. Dari kejauhan, Azure Thunder Python menyerupai gunung yang bergerak sangat cepat. Bahkan kepala Azure Thunder Python sebesar bukit kecil, saat bertengger di atasnya, Yang Xiaotian hanya berupa titik kecil, hampir tak terlihat kecuali dilihat dari dekat. Saat ular piton petir biru terbang tinggi di langit, kehadirannya sebagai raja binatang buas surgawi menyelimuti area tersebut. Semua binatang buas di hutan bulan merah meringkuk di tanah karena takut,
tidak berani melihat ke atas. Ular Azure Thunder Python bagaikan seorang kaisar yang sedang mengamati kerajaannya. Lama setelah Azure Thunder Python dan Yang Xiaotian pergi, binatang buas di hutan bulan merah masih belum berani bangkit. Ketika akhirnya mereka bangkit, mereka melarikan diri jauh. Mengikuti di belakang dari gunung salju hitam adalah Zhang Hao, Chen Lingyun, dan lainnya yang juga memperhatikan perilaku tidak biasa dari binatang buas ini. Aneh, mengapa semua binatang buas ini melarikan diri sejauh itu? Zhang Hao bertanya-tanya dengan heran. Chen Lingyun juga bingung. Tampaknya sesuatu yang mengerikan telah menyebabkan binatang buas ini melarikan diri karena panik. Semuanya, hati-hati, Chen Lingyun memperingatkan kelompok itu. Kelompok itu setuju. Namun, saat mereka mendekati Black Snow Mountain, mereka tidak menemui serangan apapun di sepanjang jalan. Saat ini, Yang Xiaotian telah memasuki gunung salju hitam sebelum Chen Lingyun, Zhang Hao, dan yang lainnya. Meskipun musim semi telah kembali ke daratan, gunung salju hitam masih sangat dingin, dengan badai salju yang lebih dahsyat dari yang dibayangkan Yang Xiaotian. Badai salju besar yang berputar-putar menyapu langit terus-menerus. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga Yang Xiaotian kesulitan untuk berdiri diam. Terlebih lagi, badai salju hitam ini, saat menyentuh tubuhnya, terasa dingin sampai ke inti, dingin sampai ke tulang dan jiwa. Bahkan saat Yang Xiaotian mengedarkan yuan sejatinya, dia masih merasa seolah-olah darahnya membeku. Akhirnya, Yang Xiaotian memanggil api bintang. Api bintang melayang di belakang Yang Xiaotian, dan baru saat itulah rasa dingin mereda. Manusia dan binatang terus terbang maju. Di dalam gunung salju hitam, ada pula banyak binatang buas elemen es yang kuat sedang mengintai, tetapi dengan kehadiran ular piton guntur biru, binatang buas yang kuat ini tidak berani mencari kematian dengan mendekat. Dengan demikian, saat mereka menyelami lebih dalam gunung salju hitam, Yang Xiaotian tidak menemui penyergapan dari binatang buas. Black Snow Mountain sangat luas, disebut sebagai gunung tetapi sebenarnya merupakan jajaran pegunungan yang terdiri dari puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai tujuan mereka. Sambil menatap puncak hitam menjulang yang mencapai awan, ular piton guntur biru berkata, formasi pedang bawaan itu ada di dalam perut gunung ini. Yang Xiaotian mengangguk, lalu dia dan Azure Thunder Python meledakkan pintu masuk gua yang telah ditutupnya bertahun-tahun lalu dan memasuki perut gunung. Di dalam gunung, cuacanya tidak sedingin di luar, malah hangat, bahkan angin pun menghilang. Manusia dan binatang terus bergerak ke dalam. Setelah sekitar setengah jam berjalan, lorong yang sebelumnya gelap tiba-tiba menjadi terang. Meskipun dia belum melihat formasi pedang bawaan, Yang Xiaotian sudah bisa merasakan kekuatan pedang Qi yang melonjak seperti lautan. Yang Xiaotian merasa heran dalam hati. Semakin jauh mereka berjalan maju, semakin kuat Qi pedang itu, bahkan membuat Yang Xiaotian merasa hampir tenggelam dalam Qi pedang. Hati pedang dalam diri Yang Xiaotian mulai bersinar, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, di dasar perut gunung, mereka melihat formasi pedang bawaan yang disebutkan oleh Old Meng. Menatap formasi pedang bawaan di depannya, Yang Xiaotian tertegun. Bab 167 Guo Wei membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno. Pedang Qi memenuhi langit dan tanah sejauh mata memandang. Besar, kecil, tebal, tipis. Pedang Qi beterbangan liar di angkasa. Yang Xiaotian belum pernah melihat Qi pedang sebanyak itu sebelumnya. Pedang Qi yang menyembur dari menara pedang Akademi Tiandou sudah sangat menakjubkan, namun jika dibandingkan dengan pedang Qi yang ada di hadapannya sekarang, itu hanya segelintir saja. Pedang Qi ini merasuki ruang dalam di kaki gunung, membentang tak berujung sejauh yang bisa dijangkau mata. Ketika Yang Xiaotian mencoba melangkah maju, tiba-tiba pedang Qi itu menyerbu ke arahnya bagaikan air pasang. Yang Xiaotian buru-buru mundur karena ketakutan. Ular piton guntur biru mengerutkan kening saat melihat langit dipenuhi Qi pedang, menyadari bahwa dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, kekuatan Qi pedang dari formasi pedang bawaan memang telah tumbuh lebih kuat. Tuan Ding, panggil Yang Xiaotian. Seketika, kuali obat memancarkan semburan cahaya, menyelimuti Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berjalan maju lagi. Pedang Qi yang tak terbatas menyerbu ke arah Yang Xiaotian sekali lagi bagaikan air pasang. Pedang Qi ini jumlahnya jutaan, mungkin puluhan juta.
Pemandangan jutaan ki pedang yang menyerbu memang sungguh mengejutkan untuk dilihat. Bahkan dengan perlindungan kekuatan kuali obat, pemandangan jutaan pedang ki yang melesat ke arahnya masih membuat Yang Xiaotian kaku dengan jantung berdebar kencang, dan bahkan ular piton guntur biru pun menjadi tegang. Ledakan. Suara gemuruh yang dahsyat bergema terus-menerus. Aura pedang meledak ke depan. Yang Xiaotian merasa seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan pendengarannya. Seluruh gunung tampak berguncang. Bahkan langit dan bumi pun bergetar. Setelah waktu yang lama, gemuruh itu pun menghilang. Yang Xiaotian memandang sekelilingnya dan melihat jutaan pedang ki terpancar, menyisakan ruang kosong sejauh 100 meter di hadapannya. Azure Thunder Python juga tercengang. Ia telah mengalami kengerian ki pedang dari formasi pedang bawaan sebelumnya. Saat itu, ia telah diledakkan dalam satu tarikan napas. Tetapi sekarang, dengan perlindungan kekuatan kuali obat, Yang Xiaotian bukan saja tidak terluka, ia bahkan telah menangkis ki pedang tersebut. Masuk, terdengar suara dari kuali obat. Yang Xiaotian sadar kembali dan melangkah maju. Akan tetapi, baru beberapa langkah berjalan, jutaan pedang ki kembali menyerbu ke arahnya. Kali ini bahkan lebih ganas. Ia runtuh bagaikan gunung runtuh dan laut terbalik. Seolah-olah tindakan Yang Xiaotian sebelumnya telah membangkitkan amarah tak terbatas dari jutaan pedang ki. Ledakan. Raungan dahsyat itu terdengar lagi. Ketika segalanya tenang, jutaan pedang ki kembali terlempar, sementara Yang Xiaotian tetap berdiri kokoh. Yang Xiaotian akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan melangkah maju lagi. Setiap beberapa langkah, jutaan pedang ki akan meluncurkan rentetan serangan yang dahsyat. Akan tetapi, tidak peduli seberapa ganasnya serangan jutaan pedang ki, mereka tidak dapat menembus perlindungan kekuatan kuali obat, mereka pun tidak dapat menghempaskan Yang Xiaotian. Akhirnya, Yang Xiaotian mencapai bagian terdalam dari formasi pedang bawaan. Dia melihat sebilah pedang raksasa yang mengeluarkan kobaran api di depan matanya. Pedang raksasa ini bukan entitas fisik, tetapi roh pedang bawaan yang dipelihara oleh akar spiritual bawaan. Ketika Yang Xiaotian tiba di bagian terdalam dari formasi pedang, roh pedang bawaan menebasnya dengan ganas dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga Yang Xiaotian hanya melihat sekilas cahaya pedang sebelum roh pedang menyerangnya. Tetapi jika jutaan ki pedang pun tidak mampu menembus kekuatan pelindung kuali obat, bagaimana mungkin roh pedang bawaan belaka? Kendalikan dengan teknik pedang pengendali yang aku ajarkan padamu, kata Master Ding. Yang Xiaotian segera menggunakan teknik pengendalian pedang yang diwariskan kepadanya oleh Guru Ding, dan seperti saat ia mengendalikan api surgawi kesengsaraan guntur, ia mencoba mengendalikan roh pedang bawaan di depannya. Di bawah pengoperasian teknik pedang pengendali, roh pedang bawaan terikat, tidak dapat melepaskan diri tidak peduli seberapa keras ia berjuang dan membombardir. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mengendalikan roh pedang bawaan, di dalam menara pedang Akademi Tiandou, Guo Wei, yang tengah memahami dinding pedang di lantai 2, tiba-tiba memancarkan cahaya surgawi. Untaian cahaya surgawi terpancar dari kedalaman darahnya. Kekuatan surgawinya yang menakjubkan menyapu langit dan bumi. Menara pedang bergetar. Semua murid di dalam menara pedang terkejut. Apa yang terjadi? He Qingze di lantai 14 terkejut. Mungkinkah Yang Xiaotian telah membangkitkan kekuatan menara pedang lagi? Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Guo Wei telah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno, dan lebih jauh lagi, dia telah memahami dinding pedang kedua, dan membentuk hati pedang kedua. Begitu berita itu dirilis, Akademi Tiandou menjadi gempar. Garis keturunan Dewa Naga kuno adalah salah satu dari 10 garis keturunan terkuat dari zaman kuno. Bagus, bagus. Zhong Yun tertawa terbahak-bahak saat mendengar berita itu. Guo Wei adalah reinkarnasi dari roh surgawi kuno, mengolah seni pemurnian tubuh terkuat kuno, adalah seorang jenius pedang dao yang tak tertandingi, dan sekarang telah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga, salah satu dari 10 garis keturunan teratas kuno, seberapa kuat dia. Sementara itu, di dalam Gunung Salju Hitam, setelah roh pedang bawaan telah habis, Yang Xiaotian mulai memurnikan roh pedang bawaan menggunakan seni naga primordial. Seni naga primordial, benar-benar salah satu teknik kultivasi teratas klan naga kuno, bahkan roh pedang bawaan pun tidak dapat menahannya. Seni itu dengan cepat terurai menjadi untaian ki roh pedang paling murni di bawah penggilingan naga esensi sejati dan menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian merasakan perubahan pada kemampuan surgawi ilmu pedangnya.
Sementara Yang Xiaotian memurnikan roh pedang bawaan, Zhang Hao, Chen Lingyun, dan beberapa yang lain bekerja sama untuk membunuh binatang ganas tipe es di Gunung Salju Hitam, secara bertahap mendekati kedalaman gunung. Namun, binatang ganas tipe es di Gunung Salju Hitam terlalu banyak untuk dimusnahkan. 3 hari kemudian, kelompok itu akhirnya mencapai Nadi Naga. Tepat saat mereka hendak mencabut Vena Naga, tiba-tiba seekor binatang besar menyerupai naga hitam menyerbu keluar. Kekuatan dahsyat dari binatang ganas menghantam mereka bagai ombak. Mereka semua terkejut. Puncak Kaisar Agung. Alis Chen Lingyun berkerut saat dia melihat Raja Naga Banjir Hitam yang sebesar gunung. Raja Naga Banjir Hitam ini berada di puncak level Kaisar Agung. Kalian pergilah ke Vena Naga, aku akan berurusan dengan Raja Naga Banjir Hitam. Kata Chen Lingyun kepada Zhang Hao dan yang lainnya. Saat dia berbicara, pedang panjangnya terayun keluar, kekuatan suci melonjak liar, dan pedang Qi-nya, seperti pelangi, membombardir Raja Naga Banjir Hitam. Raja Naga Banjir Hitam meraung ke surga dan menerjang ke arah kelompok Chen Lingyun dan Zhang Hao sekaligus. Jauh di dalam perut gunung, roh pedang bawaan yang bagaikan pedang kini telah menyusut hingga seukuran ibu jari. Setelah beberapa hari penyempurnaan, Yang Xiaotian hampir sepenuhnya menyempurnakan roh pedang bawaan. Pada saat itu, tubuhnya memancarkan cahaya pedang terus-menerus. Bersenandung. Begitu dia menyempurnakan roh pedang bawaan, ki pedang mengalir dan surut di sekujur tubuhnya, dan sekali lagi, dari dada dan jantungnya, memancar aura pedang 9 warna. Roh pedang bawaan tidak hanya terbentuk dari ki roh pedang, tetapi juga mengandung hukum-hukum Dao pedang. Yang Xiaotian telah memahami hukum-hukum ini saat menyempurnakan roh pedang bawaan, akhirnya memadatkan jantung pedang 9 warna keempat. Yang Xiaotian membuka matanya, wajahnya tampak gembira. Kali ini, dengan menyempurnakan roh pedang bawaan, dia tidak hanya meningkatkan teknik pedang aspek segudang dan seni pedang langit yang mengejutkan ke tingkat penguasaan puncak. Dia juga telah memadatkan jantung pedang terkuat keempat. Itu sungguh suatu kebahagiaan yang tak terduga. Tiba-tiba, dari jauh, gelombang kekuatan dahsyat terasa. Yang Xiaotian terkejut. Apa itu? Makhluk-makhluk alam suci sedang berbenturan, kata Guru Ding. Yang Xiaotian bangkit dan melangkah keluar dari formasi pedang bawaan. Selamat, Tuan Muda, atas penyempurnaan roh pedang bawaan. Seru ular piton guntur biru saat menyambutnya, berseri-seri karena kegembiraan. Yang Xiaotian tersenyum. Ayo keluar dan lihat. Namun sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil akar spiritual bawaan dari bawah tanah. Akar spiritual yang dapat memelihara roh pedang bawaan ini adalah harta yang luar biasa dan tentu saja tidak boleh disia-siakan. Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python meninggalkan gua dan terbang menuju arah fluktuasi kekuatan yang kuat. Dari kejauhan, mereka melihat Raja Naga Banjir Hitam yang besar. Bab 168, kamu belum layak untuk diketahui. Setelah itu, Yang Xiaotian melihat Chen Lingyun yang tengah bertukar pukulan dengan Raja Naga Banjir Hitam. Dia melihat Zhang Hao dan beberapa guru lain dari Sekte Mohis. Yang Xiaotian terkejut. Pada saat ini, di bawah serangan Chen Lingyun, yang berada pada tahap akhir tingkat pertama alam suci, Raja Naga Banjir Hitam sudah dipenuhi luka. Meskipun Raja Naga Banjir Hitam, dengan garis keturunan Raja Binatang puncaknya, adalah petarung yang luar biasa, ia belum berhasil menembus alam suci. Dibandingkan dengan Chen Lingyun, yang berada di tahap akhir alam suci tingkat pertama, ia jauh lebih rendah. Kalau saja tidak mengembangkan sisik naga dengan pertahanan yang luar biasa, kemungkinan besar sudah dibunuh oleh Chen Lingyun. Sementara itu, Zhang Hao dan beberapa guru besar dari Sekte Mohis sedang membombardir daratan yang jauh. Saat Zhang Hao dan yang lainnya menyerang, aliran energi roh naga yang menakjubkan meledak dari kedalaman bumi. Merasakan energi roh naga ini, ular piton guntur biru berseru kaget, apakah ini Vena Naga? Nadi Naga. Dengan kata lain, urat nadi roh dari garis keturunan naga. Spirit Veins merupakan urat-urat batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi yang umumnya digunakan oleh mereka yang berada di atas alam kaisar, semuanya dipotong dari urat-urat roh. Bahkan urat roh yang terkecil sekalipun setidaknya dapat dipotong menjadi 100.000 batu roh. Urat roh yang lebih besar bahkan dapat diukir menjadi 1.000.000 batu roh. Ada urat nadi roh di bawah kedalaman gunung salju hitam.
Dan itu adalah urat roh dengan energi naga. Vena roh dengan energi naga jauh lebih berharga daripada vena roh biasa. Misalnya, Yang Xiaotian, yang mengolah seni naga primordial, dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan jika ia dapat melahap energi naga di dalam urat nadi naga, dan juga menggunakan energi naga untuk melembutkan tubuhnya. Tentu saja, manfaat energi naga lebih dari itu. Melihat ada nadi naga di bawah tanah di depannya, Yang Xiaotian juga sangat tersentuh. Kamu harus tahu bahwa sebelumnya, ketika dia memenangkan tempat pertama dalam penilaian pendaftaran Akademi Tiandou, dia hanya dihadiahi 100 batu roh tingkat rendah, namun urat roh terkecil terdiri dari 100.000 batu roh. Bahkan banyak keluarga besar di kerajaan Kekaisaran Tiandou mungkin tidak mampu menghasilkan 100.000 batu roh tingkat rendah. Mendengar suara Azure Thunder Python, Zhang Hao, Chen Lingyun, dan yang lainnya semua menoleh. Yang Xiaotian. Melihat bahwa itu adalah Yang Xiaotian, Zhang Hao sangat terkejut, tidak mengantisipasi bahwa Yang Xiaotian juga akan datang ke Gunung Salju Hitam. Bunuh dia. Chen Lingyun, yang terlibat dalam pertempuran dengan Raja Naga Banjir Hitam, mengenali bocah di depannya sebagai Yang Xiaotian dan segera berkata kepada Zhang Hao. Zhang Hao setuju, lalu dengan cepat terbang ke arah Yang Xiaotian. Saat melayang di udara, dia menatap Yang Xiaotian sambil tertawa dengan arogan. Yang Xiaotian, siapa sangka kita akan bertemu di sini, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Memang, kita ditakdirkan. Yang Xiaotian menatap Zhang Hao, yang tertawa begitu sombong, dan tersenyum. Pada saat ini, Azure Thunder Python berubah wujud menjadi manusia, seorang pria parubaya yang sangat biasa. Zhang Hao melirik ular piton petir biru yang berdiri di samping Yang Xiaotian dan tersenyum. Yang Xiaotian, apakah ini bawahan yang kau bawa? Kau harus membawa lebih banyak orang bersamamu, akan lebih aman dengan cara itu. Tapi sekali lagi, selain penyihir racun, semua orang di sekitarmu hanyalah orang-orang buangan. Mendengar itu, dia memanggil pedang panjangnya, kamu bilang kamu akan membunuhku dalam 3 tahun, tapi sayangnya, kamu tidak akan menunggu selama 3 tahun. Dia membelai bilah pedang itu, dan pedang itu bersinar terang. Pedang ini, bernama Clear Spring, ditempa olehku melalui 1000 palu dan 100 kali pendinginan. Pedang ini benar-benar luar biasa, dan bagimu yang mati di bawah Clear Spring ini, kau bisa tenang. Setelah berkata demikian, dia segera menusukkan pedang panjangnya, yang diarahkan langsung ke tenggorokan Yang Xiaotian. Dia tidak menggunakan kekuatan surgawi tertinggi apapun, hanya serangan pedang biasa. Menurut pandangannya, untuk membunuh Yang Xiaotian, serangan pedang biasa sudah cukup. Bahkan serangan pedangnya yang biasa tidak dapat ditahan oleh seorang kaisar bela diri biasa, apalagi seorang raja bela diri. Bersenandung, Clear Spring memancarkan cahaya dingin dan berkelap-kelip. Tepat saat pedang panjang Zhang Hao hendak menusuk Yang Xiaotian, tiba-tiba, pedang itu berhenti tepat di depan Yang Xiaotian. Tanpa diketahui sejak kapan, Azure Thunder Python telah menjepit pedang panjang Zhang Hao di antara dua jarinya. Zhang Hao terkejut, wajahnya menjadi dingin, dan dia mengedarkan yuan sejati ke seluruh tubuhnya, menggoyangkan lengannya, dan berteriak, lepaskan. Tepat saat dia mengira dia bisa melemparkan lelaki setengah baya di depannya, dia menyadari bahwa pedang panjang di tangannya tetap tidak bergerak sama sekali. Pedang panjangnya seolah-olah telah ditusukkan ke gunung surgawi kuno, sama sekali tidak bisa digerakkan. Pada saat itu, ular piton petir biru mendengus dingin, menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba, Zhang Hao terlempar seolah-olah disambar petir dewa kuno, seluruh tubuhnya melesat mundur. Pedangnya yang tak tertandingi, Clear Spring, berdentang dengan kacau, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah, beberapa terpendam di batang pohon, yang lainnya di dinding gunung. Tanah dan batu dari tembok gunung terciprat seperti hujan. Zhang Hao tidak tahu berapa banyak pohon tua yang telah ditumbangkannya sebelum akhirnya jatuh ke tanah, batuk-batuk penuh darah. Ia berbaring miring di batang pohon, menatap ngeri ke arah Azure Thunder Python yang berdiri di samping Yang Xiaotian. Dia telah berhadapan dengan penyihir racun di samping Xiaotian, dan dia yakin bisa bertarung melawan penyihir racun, tetapi pria parubaya di hadapannya sedikitnya 10 kali lebih kuat daripada penyihir racun. Siapakah pria parubaya ini? Selain penyihir racun, Xiaotian ternyata memiliki ahli yang kuat di sampingnya.
Bagaimana Xiao Tian berhasil merekrut ahli seperti itu? Untuk bisa melukainya dengan parah hanya dengan satu pukulan, dia setidaknya harus menjadi seorang martial venerable, dan bahkan di dalam keluarga kekaisaran Tiandou, tidak banyak orang kuat martial venerable. Apa? Chen Lingyun dan yang lainnya melihat Zhang Hao dipukul dan terlempar hanya dengan satu jentikan, mereka pun terkejut, semuanya menoleh untuk melihat ke arah ular piton petir Azure. Selain Chen Lingyun, keempat ahli sekte Mahayana lainnya semuanya berhenti dan terbang menuju sisi ini. Para ahli sekte Mahayana yang datang kali ini, dengan Zhang Hao sebagai yang terlemah di antara mereka, keempatnya berada di alam mulia bela diri, dan bukan hanya mulia bela diri biasa, salah satu dari mereka bahkan telah mencapai lapisan ketujuh alam mulia bela diri. Siapa kau? Ahli sejati yang berada di lapisan ketujuh alam marsial yang mulia itu menatap ular piton guntur biru. Siapa aku? Kau tak layak untuk mengetahuinya, ucap Azure Thunder Piton dengan acuh tak acuh. Memang, mengingat statusnya yang tinggi, orang-orang dari Sekte Mahayana ini sungguh tidak layak untuk dikenal. Belum lagi para martial venerable, bahkan Chen Lingyun yang berada di lapisan pertama alam martial Sein pun mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertanya siapa dia. Mendengar ini, para anggota Sekte Mahayana langsung dipenuhi amarah. Sekte Mahayana adalah salah satu dari 10 sekte tertinggi Kekaisaran Naga Surgawi, dan sebagai pelaksana senior, bahkan di Istana Kekaisaran Tiandou, Kaisar Tiandou harus menyambut mereka secara pribadi. Pria parubaya ini berani mengatakan mereka tidak layak untuk tahu. Mereka menolak untuk percaya bahwa seorang pria parubaya di sisi Xiao Tian dapat memiliki status lebih tinggi daripada Kaisar Tiandou. Baiklah, kalau begitu biarkan aku merasakan kemampuan hebatmu dan melihat apakah aku memang tidak layak untuk mengetahuinya. Seru ahli tingkat tinggi martial venerable tingkat ketujuh dengan kuat, saat dia melancarkan pukulan yang ganas. Pukulan ini tampaknya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan bumi. Saat kekuatan pukulannya melonjak ke depan, pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya tersapu, membentuk badai pasir yang mengerikan. Inilah kekuatan surgawi tertinggi dari Sekte Mahayana, pukulan kencang. Dilatih hingga mencapai puncak penguasaan puncak, sebuah pukulan dilancarkan bagai banjir besar yang deras, aliran kekuatan yang tiada habisnya, melemparkan orang sejauh ratusan mil hanya dengan satu pukulan. Dihadapkan dengan kekuatan torrential pang milik lawan, Azure Thunder Piton pun tak berminat untuk melawan, hanya menjentikkan jarinya saja. Sebuah jentikan yang tampak tanpa kekuatan apapun, menyambut pukulan ahli Sekte Mahayana itu. Pakar Sekte Mahayana itu merasa seakan-akan diserang oleh suatu kekuatan yang amat dahsyat, terlempar dan langsung menghantam dinding gunung di kejauhan. Lalu, dia menerobos dinding gunung dan memasuki perut gunung. Di dalam perut gunung, gemuruhnya masih menggelegar, bergema terus-menerus dalam waktu lama. Zhang Hao dan 3 ahli Sekte Mahayana lainnya terkejut dan terkejut. Apakah lelaki setengah baya di samping Xiao Tian adalah seorang kaisar agung? Hanya seorang kaisar agung yang bisa membunuh seorang martial venerable dengan jentikan jari. Tiba-tiba, Chen Lingyun dengan cepat mengacungkan pedangnya, melemparkan Raja Naga Banjir Hitam, berputar dalam satu gerakan, dan menerjang ular piton guntur biru dengan pedangnya. Tak seorang pun menyangka Chen Lingyun tiba-tiba melancarkan serangan ke Azure Thunder Piton, dan terlebih lagi, mengincar dahi. Satu pedang membunuh para dewa. Suara Chen Lingyun dingin, siapapun yang membunuh ahli Sekte Mahayana akan mati. Satu pedang membunuh dewa merupakan jurus mematikan dari kitab suci pedang tertinggi Sekte Mahayana. Bila dikuasai secara ekstrim, dikatakan mampu membunuh dewa. Bab 169, ini adalah kehormatan tertinggi saya. Pedang Qi Chen Lingyun bersinar dengan cemerlang, seperti bola pedang raksasa yang meledak dalam sekejap. Bahkan sebelum pedang Qi menghantam, pohon-pohon kuno dalam radius 10 mil di sekitarnya telah terbelah secara tak terduga. Serangan pedang ini tidak dapat dihentikan. Jika para dewa menghalangi, bunuhlah para dewa. Jika Buddha menghalangi, bunuhlah Buddha. Chen Lingyun tidak menyerang Yang Xiao Tian, tetapi di bawah naungan pedang Qi, dalam sekejap, jiwa Xiao Tian terasa seperti ditebas menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya jangkauan pedang Qi, namun kekuatannya sungguh mengerikan. Beberapa ahli dari Sekte Mahayana juga terguncang oleh pedang Chen Lingyun. Pedang pembunuh dewa. Pedang pembunuh dewa telah dibudidayakan oleh Penatua Chen. Dengan pedang pembantai dewa,
bahkan Dewa Iblis pun mundur. Beberapa orang tidak mampu menahan kegembiraan di hati mereka. Belum sempat diucapkan tapi sudah dilakukan, pedang pembunuh dewa milik Chen Lingyun sudah berada 3 inci dari kening ular piton guntur biru. Azure Thunder Piton bahkan tidak melihat, langsung menamparnya dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, pedang Ki yang dikenal sebagai pedang pembantai dewa dibubarkan oleh telapak tangan biasa dari ular piton guntur biru. Ledakan. Cahaya pedang meledak. Namun hal itu belum berakhir, karena telapak tangan Azure Thunder Piton terus maju dengan kekuatan yang tiada henti, menamparkan Chen Lingyun bagaikan menamparkan lalat. Chen Lingyun tiba-tiba terbanting jatuh dari udara. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terlontar dari tanah, menggulung debu dan pasir bagai badai pasir. Melihat Chen Lingyun ditampar ke tanah bagaikan seekor lalat, para anggota Sekte Mahayana dan Zhang Hao yang sebelumnya bersemangat, seolah-olah tenggorokan mereka telah dicengkeram oleh tangan raksasa yang tak terlihat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini. Chen Lingyun, seorang Saint Realm tingkat akhir, yang menampilkan teknik pedang tertinggi dari kitab pedang Mahayana, telah ditampar ke tanah dengan satu telapak tangan. Mereka menatap Azure Thunder Piton dengan heran. Sebelumnya, mereka mengira pria setengah baya ini adalah Kaisar Agung. Ternyata dia bukan Kaisar Agung, tapi alam suci. Terlebih lagi, entitas alam suci jauh lebih kuat dari Chen Lingyun. Yang Xiao Tian benar-benar berhasil merekrut pembangkit tenaga Saint Realm yang begitu kuat. Bahkan Raja Naga Banjir Hitam pun ketakutan, karena dia sangat menyadari betapa kuatnya Chen Lingyun, namun dia malah ditampar ke tanah oleh pria paruh baya ini. Seberapa kuat pria paruh baya ini? Pedang pembantai dewa. Tanpa sedikit pun niat pedang, kau berani mengklaim pembantai dewa. Ular piton petir biru menatap Chen Lingyun di dasar lubang yang dalam, berkata dengan dingin. Dalam hal ilmu pedang, Chen Lingyun masih jauh tertinggal dari Zhu Jing. Sekarang setelah dia pulih dari luka-lukanya secara signifikan, bahkan jika Zhu Jing sendiri datang, dia tidak akan takut padanya, apalagi Chen Lingyun. Chen Lingyun tergeletak di dasar lubang yang dalam, memuntahkan darah, menatap Azure Thunder Piton dengan ketakutan, tidak dapat mempercayai bahwa dia, seorang tetua alam suci yang terhormat dari Sekte Mahayana, hampir ditampar sampai mati oleh pria paruh baya di samping yang Xiao Tian ini. Siapa kamu? Chen Lingyun bertanya dengan suara serak, bahkan cara dia menyapa pun telah berubah. Merujuk sebagai, Yang Mulia. Aku. Ular piton petir biru itu tertawa dingin, seluruh tubuhnya berkilauan saat berubah menjadi wujud aslinya, sebesar gunung dewa kuno. Ketika Azure Thunder Piton menampakkan wujud aslinya melingkar di langit tinggi, sinar matahari di atas hampir tertutup. Salju hitam yang turun di gunung salju hitam berhenti. Kekuatan surgawi Raja Binatang Surgawi menyelimuti langit dan bumi. Langit dan bumi seakan terhenti. Melihat kehadiran penuh dari Azure Thunder Piton, Raja Naga Banjir Hitam segera melemah di kakinya dan bersujud di tanah. Raja Naga Banjir Hitam memberi penghormatan kepada Raja Binatang Surgawi. Kekuatan surgawi dari Raja Binatang Surgawi tidak mengenal batas. Raja Binatang Surgawi, Ular Piton Guntur Biru, mata Chen Lingyun, Zhang Hao, dan 3 orang ahli lainnya dari Sekte Mahayana melotot, tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat pasi, dan mereka sangat terguncang. Pria parubaya di samping yang Xiao Tian ternyata adalah Raja Binatang Suci dari Hutan Bulan Merah, Ular Piton Guntur Biru. Raja Binatang Suci Hutan Bulan Merah, Ular Piton Guntur Biru, benar-benar telah berjanji setia kepada Yang Xiao Tian. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak percaya, tidak bisa menerima apa yang mereka lihat. Jadi itu adalah Raja Binatang Surgawi. Chen Lingyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Binatang Surgawi, kekuatan surgawi Anda tidak terbatas. Sebagai penguasa hutan bulan merah, mengapa Anda merendahkan diri untuk mengikuti seorang anak seperti Yang Xiao Tian, yang menderita penghinaan seperti itu? Mendengar Chen Lingyun mengatakan bahwa mengikuti Yang Xiao Tian adalah sebuah penghinaan, ular piton petir biru mencibir dan berkata, kekuatan surgawi tuanku adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh kalian para semut. Memiliki kesempatan untuk mengikuti tuanku, menjadi binatang gunung dan pelayannya, adalah kehormatan terbesar bagiku. Chen Lingyun dan Zhang Hao tercengang. Apakah Raja Binatang Surgawi yang menjadi binatang gunung dan pelayan Yang Xiao Tian merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi? Pikiran mereka tidak dapat memprosesnya sejenak. Bagaimanapun,
mereka tahu siapa yang Xiao Tian. Jiwa bela diri tingkat ke-11, yang telah memadatkan 3 hati pedang, dengan bakat pedang dao dan bakat alkimia yang lumayan pula, tetapi, ini tidak dilebih-lebihkan seperti yang digambarkan oleh Azure Thunder Python. Masih tidak mau menyerah, Chen Lingyun melanjutkan, jika Raja Binatang Surgawi datang ke Sekte Mahayana kami pasti akan menawarkan posisi tinggi, dan permintaan apapun yang Anda miliki, Sekte Mahayana kami akan memenuhinya. Sekte Mahayana adalah salah satu dari 10 sekte tertinggi di Kekaisaran Naga Surgawi, mereka dapat memenuhi permintaan apapun, dan tawaran seperti itu, harus dikatakan, sangat menggoda. Namun, ular piton petir biru, setelah mendengar ini, hanya mencibir acuh tak acuh, Sekte Mahayana. Baginya, Sekte Mahayana hanyalah sampah. Yang Xiao Tian angkat bicara, bunuh mereka. Dia tidak ingin membuang-buang kata dengan Chen Lingyun dan yang lainnya. Mendengar ini, wajah Chen Lingyun berubah, dia berjuang untuk terbang keluar dari lubang yang dalam, mengamuk, Yang Xiao Tian, beraninya kau. Aku adalah tetua Sekte Mahayana, jika aku mati, seluruh keluargamu akan dikubur bersamaku. Tatapan Yang Xiao Tian dingin, begitukah? Tepat saat Chen Lingyun hendak terbang keluar dari lubang, cakar Azure Thunder Python yang sebesar bukit kecil itu menghantam ke bawah. Chen Lingyun hanya melihat kegelapan di atasnya, dan saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat cakar gunung itu jatuh, dan dia dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Ledakan. Cakar Azure Thunder Python langsung mendorong Chen Lingyun jauh ke dalam tanah. Tanah terus-menerus meledak. Saat ular piton guntur biru mengangkat cakarnya, Chen Lingyun sudah hancur berantakan, tanpa wajah dan tubuh yang jelas. Dia telah hancur total. Meskipun Chen Lingyun berada di alam suci dengan kekuatan vital yang kuat, tidak ada jumlah vitalitas yang dapat menyelamatkannya jika dia dihancurkan sampai mati. Melihat Chen Lingyun hancur, 3 pelaksana senior Sekte Mahayana lainnya lari ketakutan. Dengan dengkuran dingin dari Azure Thunder Python, ia mengibaskan ekornya yang besar, lalu angin kencang pun muncul, menghalau ketiga anggota Sekte Mahayana itu dan menghantam pegunungan yang jauh. Ketika mereka bertiga jatuh, baju zirah mereka hancur berkeping-keping, tulang dan daging berserakan, dan mereka jelas-jelas mati. Akhirnya, hanya Zhang Hao yang tersisa. Zhang Hao, bersandar di batang pohon, wajahnya pucat pasi seperti orang mati. Awalnya, dia berharap agar pedang pembantai dewa, milik gurunya dapat dengan mudah mengalahkan lelaki paruh baya di sisi Yang Xiao Tian, tetapi ternyata lelaki itu tidak lain adalah Raja Binatang Surgawi dari Hutan Bulan Merah, ular piton guntur biru. Yang Xiao Tian maju ke arah Zhang Hao dengan pedang di tangan. Saat Zhang Hao melihat Yang Xiao Tian mendekat, rasa putus asa memenuhi hatinya. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, sosok Yang Xiao Tian melintas, dan pedang panjangnya telah menembus tenggorokan Zhang Hao. Zhang Hao, yang terluka parah, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Matanya menatap tajam ke arah Yang Xiao Tian, seolah-olah membakar bayangan Yang Xiao Tian ke dalam lubuk jiwanya. Dia tidak dapat menerimanya, dia adalah salah satu jenius muda paling berbakat di Sekte Mahayana, namun dia harus mati di sini. Jika diberi cukup waktu, ia yakin ia akan menjadi orang suci. Tetapi sekarang, semuanya berakhir di sini. Bab 170, Bombardir Yang Xiao Tian sampai mati demi aku. Yang Xiao Tian melihat keengganan di mata Zhang Hao, kebencian yang mendalam terhadapnya jauh di dalam hati Zhang Hao. Tanpa ekspresi, dia perlahan menusukkan pedang panjangnya dalam-dalam ke tenggorokan Zhang Hao. Darah mulai mengalir di bilah pedang. Zhang Hao membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Pedang panjang Yang Xiao Tian menembus bagian belakang lehernya. Sayang sekali, aku sudah ingin membunuhmu dalam 3 tahun, kata Yang Xiao Tian. Tetapi kejadian hari ini tidak boleh diungkapkan. Cahaya di mata Zhang Hao berangsur-angsur memudar, dan dia tidak bergerak lagi. Melihat Zhang Hao yang telah menghembuskan nafas terakhirnya, Yang Xiao Tian menghunus pedang panjangnya. Tubuh Zhang Hao jatuh ke tanah. Seorang jenius dari Sekte Mahadivine telah musnah begitu saja. Darah mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Yang Xiao Tian mencari Zhang Hao, Chen Lingyun, dan beberapa orang lainnya, mengambil cincin luar angkasa mereka, memanggil api bintang, dan dengan bersih membuang mayat Zhang Hao,
Chen Lingyun, dan yang lainnya. Lalu tatapannya tertuju pada Raja Naga Banjir Hitam di kejauhan. Raja Naga Banjir Hitam sudah dipenuhi luka-luka dari pedang Qi Chen Lingyun, dan serangan terakhir Chen Lingyun telah membuka luka puluhan meter di punggungnya, darah mengalir seperti air mancur, lukanya sangat parah. Melihat tatapan Yang Xiaotian padanya, Raja Naga Banjir Hitam menggigil dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yang Xiaotian. Pada saat itu, suara Yang Xiaotian terdengar, "Telanlah pil kehidupan tanpa akhir bermutu tinggi ini." Sebuah eliksir terbang menuju Raja Naga Banjir Hitam, menerobos udara. Raja Naga Banjir Hitam menangkap ramuan itu, matanya terbelalak kaget, pil kehidupan tanpa akhir yang bermutu tinggi. "Mulai sekarang, kau dan Meng Tua akan mengikutiku," kata Yang Xiaotian. Dengan tubuh gemetar, Raja Naga Banjir Hitam melirik ular piton guntur biru dan kemudian bersujud kepada Yang Xiaotian, "Terima kasih, Tuan Muda. Saya bersedia mengikuti Anda dan melayani Anda dengan cara apapun yang saya bisa. Jika bukan karena campur tangan Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python hari ini, kemungkinan besar ia sudah mati di tangan Chen Lingyun." Tentu saja, ia tahu bahwa satu-satunya pilihannya adalah melayani Yang Xiaotian. Jika menolak, Yang Xiaotian tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup, karena kejadian hari ini tidak boleh diungkapkan. Setelah Raja Naga Banjir Hitam menelan pil kehidupan tak berujung yang bermutu tinggi, Yang Xiaotian mengeluarkan beberapa pil kehidupan tak berujung lagi, menghancurkannya menjadi bubuk, dan menaburkannya pada luka Raja Naga Banjir Hitam. Dengan cepat, pendarahannya berhenti, dan lukanya pun sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah membuat Raja Naga Banjir Hitam menelan ramuan pengendali, Yang Xiaotian kemudian pergi ke lokasi pembuluh darah naga. Sebelumnya, Zhang Hao dan yang lainnya telah meledakkan tanah dalam-dalam, dan nadi naga terus-menerus membocorkan energi roh naga, hampir menerbangkan Yang Xiaotian saat ia tiba di atasnya. Bahkan Azure Thunder Python pun terkejut oleh derasnya aliran energi roh naga saat tiba di atas nadi naga. Kualitas energi roh naga dari nadi naga tingkat rendah seharusnya tidak begitu kaya. Nadi naga di bawah tanah mungkin mencapai tingkat sedang, bahkan tingkat tinggi. Ular piton guntur biru tanpa sadar menoleh ke arah Yang Xiaotian. "Mulailah menggali," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dia penasaran dengan kualitas nadi naga di bawah. Sambil menarik napas dalam-dalam, cakar naga yang menyerupai gunung milik Azure Thunder Python menghantam dengan ganas, langsung ke tanah. Ledakan. Tiba-tiba, tanah meledak seolah-olah terkena bom nuklir super. Debu dan puing yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke udara, satu demi satu awan. Saat debu mulai mengendap, terlihat bahwa tanah di sekitarnya sejauh bermil-mil telah digali hingga kedalaman beberapa puluh meter. Yang Xiaotian menghela napas. Kekuatan cakar ganda seseorang di alam roh surgawi benar-benar tidak bisa diremehkan. Jika dia menggali, dia mungkin membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Setelah bermil-mil tanah di sekitarnya digali hingga kedalaman beberapa puluh meter, orang dapat melihat vena roh merah tergeletak di dasar, tampak seperti api, panjangnya 1000 meter, dan bersinar seperti naga api merah yang berkilauan. Energi roh naga yang melonjak naik seperti lautan. Yang Xiaotian hampir mati lemas karena terdesak. Energi roh naga yang begitu kuat dan murni. Dan itu adalah energi roh naga darah. Energi roh naga darah jauh lebih langka daripada energi naga biasa. Bahkan Azure Thunder Python pun tak kuasa menahan kegembiraan saat melihat Blood Dragon Spirit Vein. Ini merupakan vena roh tingkat atas, vena roh naga darah yang sebesar itu dapat dipecah menjadi sejuta batu roh naga darah. Meskipun ia memiliki garis keturunan naga petir kuno, namun garis keturunan itu tidaklah murni. Jika ia dapat terus menyerap energi naga darah ini untuk berkultivasi, ada harapan baginya untuk kembali ke leluhurnya dan memperoleh garis keturunan naga petir kuno yang sebenarnya. Pada saat itu, dia akan maju ke Super Divine Beast. Saat Yang Xiaotian berdiri di atas vena roh naga darah, dia merasa diselimuti oleh energi roh naga darah, merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah jiwanya segar sampai ke ujung kakinya. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian memulai pekerjaannya, memindahkan vena roh naga darah di depannya ke dalam kuali obat. Beruntunglah Azure Thunder Python, pembangkit tenaga alam roh surgawi, ada di sana untuk membantu. Jika tidak, dengan vena roh naga darah yang lebih berat dari Gunung Naga, tidak akan mudah bagi Yang Xiaotian untuk memindahkannya.
Setelah mengambil vena roh naga darah, Yang Xiaotian membersihkan lokasi tersebut untuk memastikannya dipulihkan, lalu ia dan Azure Thunder Python, beserta Raja Naga Banjir Hitam, pergi. Setelah pergi, dia mulai mencari harta karun pedang naga langit. Dengan bimbingan pedang naga surgawi, Yang Xiaotian segera menemukan lokasi harta karunnya. Harta karun pedang naga langit terletak di sebuah lembah di Gunung Salju Hitam. Ketika Yang Xiaotian menggunakan pedang naga langit untuk membuka gerbang harta karun itu, dia melihat dunia yang berbeda di dalamnya, menyerupai surga di bumi, yang mengingatkannya pada tempat tinggal gua lembah Hongfeng. Namun, lembah harta karun pedang naga langit jauh lebih besar, dengan istana berukuran sangat besar berdiri tegak. Yang membuat Yang Xiaotian terdiam adalah bahwa lantai aula istana utama seluruhnya terbuat dari koin emas. Segunung koin emas terkumpul menjadi bukit emas. Mungkinkah ini mencapai 10 miliar? Yang Xiaotian tercengang. Mungkin lebih dari itu, kata Azure Thunder Python sambil tersenyum. Tuan muda telah menjadi miliarder hanya dengan datang ke Black Snow Mountain. Yang Xiaotian tersenyum, tidak bersikap rendah hati, dia langsung memindahkan seluruh tumpukan koin emas, lalu memasuki ruangan-ruangan di sekitar aula besar, menemukan ramuan, berbagai senjata surgawi, dan kitab rahasia keterampilan surgawi di dalamnya. Yang Xiaotian buru-buru mulai mencari di dalam kitab rahasia keterampilan surgawi, untuk melihat kalau ada kekuatan surgawi tertinggi. Apa yang paling kurang darinya saat ini adalah kekuatan surgawi tertinggi. Dia benar-benar menemukan 32 kekuatan surgawi tertinggi, yang sebagian besarnya hanya dimiliki klan Panjang. Bagi yang lain, kekuatan surgawi tertinggi klan Long tidak banyak gunanya, sama sekali tidak dapat dikuasai, tetapi bagi Yang Xiaotian, yang telah mengolah seni naga primordial, kekuatan surgawi tertinggi klan Long ini merupakan penemuan yang berharga. Yang Xiaotian mengambil semua ramuan, senjata surgawi, dan buku rahasia keterampilan surgawi. Sayangnya, semua eliksir tersebut bermutu tinggi, bukan bermutu agung, dan semuanya adalah pil harta karun, bahkan mutu senjatanya pun tidak tinggi, hanya senjata suci bermutu tinggi. Di belakang aula besar itu terdapat halaman dengan ladang obat-obatan, yang dipenuhi berbagai macam obat spiritual klan Panjang. Yang Xiaotian juga mengambilnya. Akan tetapi, dia tidak langsung pergi karena dia sudah berada di puncak tingkat keempat Raja Bela Diri, hanya selangkah lagi menuju tingkat kelima, jadi dia berencana untuk membuat terobosan di sana sebelum kembali ke kota Kekaisaran Tiandou. Sementara Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python, bersama dengan Black Float Dragon King, berkultivasi di Heavenly Dragon Hall, Akademi Tiandou dihebohkan dengan keterkejutan. Penyebabnya tidak lain adalah Guo Wei yang membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno dan, setelah memahami menara pedang, membuat kemajuan pesat seperti kekuatan yang tak terhentikan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, ia mencapai lapisan keempat. Dan dia memadatkan jantung pedang keempat. Mengetahui bahwa Guo Wei telah memadatkan jantung pedang keempat, Zhong Yun tersenyum miring, bagus, luar biasa. Tak tertandingi sepanjang masa, Yang Xiaotian hanya memiliki 3 jantung pedang, dan kamu telah melampauinya. Dia menatap Guo Wei dan berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari, ini akan menjadi ujian bulanan. Jika Yang Xiaotian muncul, kau hancurkan dia sampai mati untukku.